Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal, Mas Bro. Bagaimana kalian? Masih sehat? Masih semangat? Harus sehat, harus semangat ya. Sambil ngopi, kita dengerin ocehan Mas Bro, biar kalian tambah cekak-cekik. Oke ya. Jadi kerepotan. Oke teman-teman. Sekarang sudah memasuki musim panas, kemungkinan market juga akan memanas. Tidak mungkin musim hujan terus melempem. Kita akan keluar bersama dari bear, bukan akan ngebear, ini sudah bear, tapi akan ngebul ya. Tetap dior dalam investasi kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu, selebihnya do you on riset sendiri lagi. Harus semangat, hidup berbahagia, sambut cuan. Tidak mungkin turun terus karena kerjaan kripto naik dan turun. Setelah turun dalam, tinggal kenaikan yang cukup tinggi di depan mata. Siapkan ember-ember karung-karung ya kita untuk cuan-cuan koin-koin yang kita pegang. Karena market nggak mungkin juga turun terus, maka akan terjadi keributan, terjadi huru-hara. Orang kabur semua, ya yang jelas bursa tidak akan ada perputaran fee, dan tentunya well juga takut kehilangan investor. Masa kripto akan jadi togel, kan nggak mungkin, ataupun jadi slot ya. Makanya kita harus semangat, market punya dia yang ngontrol, dia yang mainkan, terserah suka-suka dia kapan akan dipump. Tunggulah yang mana senat AS akan ada pemilu, banyak dana-dana segar ataupun gelontoran ya, uang-uang siluman yang akan mengguyur market. Oke, kita akan lanjut di sini. Banyak sekali yang masih memprediksi bahwa BTC ke depan itu akan pump gila-gilaan karena sekarang Clarity Asset ya, di bulan Juli adalah voting terakhir final yang harus langsung disahkan, dan tidak terdahulu 800 miliar dolar aliansi Beristin baru saja berkata BTC Bitcoin konsep inilah penyimpanan jangka panjang masih utuh pemilihan itu. Sementara mereka memprediksi ke 150.000 dolar akan turun kembali. Tapi percaya sih kalau BTC naik turun hal yang biasa, jangka panjangnya tetap akan pump gila dan akan membawa PP juga. Karena apa? Uang fiat makin dicetak makin banyak, makin melemah. Sekarang pun kalian sudah tahu sendiri, nilai tukar rupiah pun makin melemah. Tapi yang menang untuk BTC ini pasokannya terbatas, cuma 21 juta saja. Dan kayaknya yang sudah ditambang sudah tempo hari update terakhir tuh saya lihat tuh 19 juta, apa sekarang udah 20 juta. Berarti tinggal sedikit lagi. Setelah selesai penambangan udah habis semua dan tidak ada penambahan pasokan. Kalau uang fiat kan penambahan pasokan, ini yang perlu digarisbawahi. Ya mungkin kalau kita hitung-hitung aja, kenaikan emas, kenaikan saham, kenaikan segala macam, kalau dihitung puluhan tahun itu pemenangnya masih gila-gilaan di BTC ya. Untuk PP harus semangat menjadi raja meme coin yang tidak bisa diragukan lagi, karena PP ini banyak orang yang nggak ngerti sebetulnya, yang mana sudah keluar dari tren bearishnya dan siap untuk turn the moon lagi ke bulan ya. PP bukan koin yang datang sesaat dan lalu pergi. PP akan bermasa panjang, digadang-gadang menjadi rajanya meme coin, dan banyak paus-paus yang fanatik untuk di PP. Yang jelas saya semakin yakin, semakin semangat, tidak akan saya lepas koin PP sepeser pun. Tunggu sampai pump gila-gilaan, dan kalian bisa masuk sekarang. Ini seperti tahun 2024 di awal-awal tahun ataupun pertengahan tahun, harga 0,05 nanti di 001, TP bertahap 002, 003, 004. Ini akan menarik
saya yakin ya. Kita akan baca artikel ini untuk kalian. Pemecahan dukungan menunjukkan klaster biaya dasar berikut yang material. Kok dalam ini? Dalam pembaruan bla 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 bla, ini kepanjangan ini. Kita nggak usah pakai yang panjang-panjang lah. Ya, kepanjangan. Nanti kelamaan. Ini ada yang berita yang menarik ini. PP akan sudah keluar dari tren bearish. Tinggal pumpnya saja. Tinggal kita sabar atau enggak nih. Kursornya itu kadang-kadang jangkalin. Ini ya. Oke teman-teman. Kita harus yakin yang mana PP kelihatan akan jadi raja meme coin. Yang memang banyak yang fanatik untuk di PP ini. PP sudah keluar dari tren bearish. Tanpa orang banyak membicarakan. Tanpa orang banyak mengerti. Ya. Jadi PP ini sudah keluar dari tren bearish. Tinggal tunggu tundemunya saja, harus sabar, naik dan turun sudah hal yang biasa. Jadi PP ini sudah keluar dari tren bearish, orang jarang membicarakan, tinggal tunggu pumpnya saja. Kita juga akan masuk, harganya sudah mulai masuk 0,05 kembali, mirip tahun 2024 di pertengahan di awal-awal tahun. Disinilah masuk, saya rasa untuk 01, 02, 03 di TP secara bertahap kalian akan cuan luber. Belum nanti di ETF kan. Sudah mulai hijau. Kalau kalian lihat TA-nya ya, saya sudah bosan lihat TA-nya sebetulnya. Ini sudah sangat di bawah sekali. Dan seperti yang kemarin saya prediksi ternyata mantul di situ. Mudah-mudahan mantul di situ. Kita akan garis dulu di sini. Lurus ini. Karena ini ada cendo yang panjang banget di sini, nggak ada dagingnya ini. Tadinya kan turun sampai ke sini. Ini diserok well, paus besar megalodon. Ini di sini adalah titik bottom yang pernah terjadi historinya. Pertama di sini, yang kedua di belakang sini, yang pertama di belakang sini. Ini yang keduanya di sini. Ini kedua. Dan ini mudah-mudahan yang ketiga itu di sini udah berhenti karena arahnya sudah mulai berbalik arah ke atas di sini. Maka terjadi 1, 2, 3. Kalau ini triple bottom menjadi bahan bakar kekuatan besar, tinggal naiknya saja. Kalau ini kan sudah sangat di bawah banget karena sebetulnya kalau dilihat dari TA-nya itu udah bagus semua karena ini juga sudah keluar dari trendline. Itu kalau udah keluar dari trendline ini memang permainannya ya begitu, naik turun ya jelas, tapi arahnya akan ke sana. Dan kalau kita lihat di MA yang di sini yang ungu ini, MA ungu sama kuning, ini sudah di bawah, ini pasti ke atas. Ini di bawah juga, di sini di bawah juga ke atas. Ini MA kuning sama ungunya ini sudah di bawah. Artinya tinggal ke sana aja terbang. Tinggal kita itu sabar saja. Mereka masih membersihkan lepret yang tingkat-tingkat dewa pasti dibersihkan semua. Apalagi kalau kita melihat di Bollinger Band-nya itu juga sangat menarik. Ini masuknya kemana nih? Trading view enggak? Ya di BB-nya itu sangat sudah mengerucut sekali ya. Tuh, sudah menukik sekali. Ini kalau udah menukik sekali ini udah bahaya nih. Tahu-tahu ini bunting gitu. Ya biasanya kayak gitu, ini udah menukik sekali. Oke, tinggal nanti candlenya mengikuti ke sana. Kita harus sabar lah jadi orang, dan kita harus tahu kalau kita buang BB-nya dulu. Ini yang menarik ini nih. Di dalam ini yang menarik ini. Kalau kita memakai daripada MA ini, MA kalau sudah mengerucut jadi satu ini akan pump. Kayak di sini mengerucut jadi satu. Coba kalau MA saya sendiri yang bikin ya, kita akan buang MA yang ada. Kita juga bisa membuat MA ya. Oke, kita akan masuk di MA-nya, kita akan bikin sendiri MA eksponensial. Mana eksponensialnya? Yang mana? Eksponensialnya ada nggak di sini? Sabar dulu, saya cari dulu. Saya sudah lama nggak memainkan MA ini nih. Trot di sini nih. Tuh, mana tadi? Oh, baru berapa ini? 1, 2. Kurang. Kurang. Harus ada 5 ya.
Nih, mana? Nih, 3, 4 aja lah cukup ya. 4 cukup. Kita akan setel di sini, kita akan atur MA-nya, inputnya ini berapa ini? 9, oke, 9. Coraknya di hijau lah, udah biarin. Ya. Oke. Tuh, MA 9. Kita akan masuk lagi di MA yang berikutnya adalah MA inputnya kita akan rubah menjadi 13 kita rubah, kemudian kita masuk coraknya, kita rubah coraknya menjadi merah ya. Oke, tuh udah masuk merah ya. Kemudian yang keempat, kita akan masuk MA yang keempat, kita akan rubah lagi inputnya menjadi 21. Kemudian coraknya ataupun colornya kita rubah menjadi kuning ya. Udah, kuning masuk, kuning. Kemudian yang keempat, kita akan rubah lagi inputnya tadi di 21 ya. Kita akan rubah menjadi ke mana inputnya? Kita akan rubah menjadi 30 ya. Untuk coraknya kita akan rubah menjadi hijau, cerot ya, hijau. Oke, nah inilah yang terjadi untuk mengenai MA ini. Kalau MA biru, merah, kuning, hijau sudah menjadi satu di sini, kumpul jadi satu, kemudian dia akan menyebar ke atas di sini, dan terjadi pump. Seperti di sini sudah menjadi satu, ngumpul, kemudian akan menyebar terbang ke atas. Ya, nah disinilah sudah terbentuk merapat, mau kumpul, ya mau kumpul nanti akan nyebar ke atas. Yang biru, yang kuning, yang merah, yang hijau akan menyebar ke atas, maka candlenya akan ikut pump ke sini. Seperti terjadi yang di sini ya. Itu secara TA udah saya bahas secara gamblang untuk kalian. Kita akan masuk di perpepean, bagaimana urusannya? Meningkat terus. Holdernya ini naik terus ya. Kapitalisasinya ya naik 0,07%, nggak apa-apa. Volume lagi menurun. Yang penting harganya sudah 0,05 dengan ada kenaikan sedikit, lumayan lah ya. Yang penting itu yang saya sampaikan. Udah 12 menit saya rasa cukup. Saya yakin PP akan tutup pun. Kalian sabar, musim panas ini mungkin akan memanas. Tidak mungkin turun terus. Dari Bernstein mengatakan bahwa BTC akan bergerak lagi sampai 150 ribu dolar puncaknya, mudah-mudahan terjadi. PP akan menjadi digadang-gadang meme coin yang akan memimpin rally berikutnya di meme season. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Omongan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, riset lagi, do your own riset. Karena dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak, sebuah tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, jos.